Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatul Umaro. Bersama rekan saya Khulud Fahrudin akan mempresentasikan bab 3, yakni mendengarkan secara efektif. Nah, pada materi sebelumnya dalam proses perencanaan pidato, komunikasi akan berjalan secara efektif apabila pembicara telah menyajikan pesan dengan jelas dan meyakinkan. Tapi pada materi kali ini tidak hanya pembicara saja yang harus mempersiapkan pesannya, tetapi kita sebagai pendengar harus memahami dan mengingat secara akurat apa yang dikatakan oleh pembicara. Jadi sama aja kalau pembicaranya sudah ngoyo, sudah mempersiapkan pesannya dengan jelas dan meyakinkan, tetapi kita sebagai pendengar tidak bisa memahami dan mengingat apa yang dikatakan oleh pembicara, itu sama saja. Jadi ada sebuah kisah ketika Profesor Norton menyelesaikan poinnya tentang cara mengevaluasi undang-undang sosial. Beliau berkata, biarkan saya mengingatkan kepada kalian bahwa kriteria utama adalah nilai bagi masyarakat umum pada umumnya, bukan keuntungan yang dapat diperoleh orang dari mengeksploitasi undang-undang. Saat Ben, Shauna, dan Tim berjalan dari kelas, Ben berkata, saya senang mendengar bahwa Profesor Norton menyadari pentingnya menghasilkan keuntungan dari undang-undang sosial. Lalu Shauna menjawab, bukan itu maksudnya. Dia mengatakan bahwa penekanannya adalah pada nilai-nilai masyarakat umum. Lalu Ben menjawab lagi, saya yakin dia menekankan profitabilitas. Tim, menurutmu apa yang dia katakan? Tanya Ben kepada Tim. Lalu Tim menjawab, astaga, aku bahkan tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku sedang memikirkan ulangan matematikaku sore ini. Nah, dari kisah pendek Profesor Norton tadi, dapat disimpulkan atau menggambarkan 3 masalah mendengarkan. Yang pertama, ada melewatkan apa yang dikatakan. Jadi, contohnya kita itu mendengarkan suatu pidato di suatu acara, kita mendengarkan, tetapi kita melewatkan apa yang dikatakan oleh orator atau pembicaranya, seperti itu. Lalu yang kedua, ada mendengarkan tetapi salah paham. Contohnya seperti Ben tadi ya. Jadi dia itu mendengarkan Profesor Norton itu menjelaskan A, tetapi yang dia tangkap adalah B, seperti itu poin B-nya. Lalu yang ketiga ada tidak mengingat apa yang dikatakan. Nah ini parah banget. Ini seperti yang dilakukan Tim tadi. Jadi Profesor Norton menjelaskan tentang bla 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 gitu ya, tentang undang-undang sosial tadi. Tetapi Ben malah pikirannya itu kemana-mana, melayang-layang. Jadi raganya ada di situ, tetapi pikirannya itu kemana-mana. Dia malah memikirkan ulangan matematika sore itu. Nah, selanjutnya ada pengertian mendengarkan dari International Listening Association atau ILS. Jadi mendengarkan adalah proses menerima, memperhatikan, membangun makna dari, dan menanggapi pesan verbal maupun non-verbal. Jadi mendengar itu tidak hanya sekedar mendengarkan masuk ke telinga kanan lalu keluar ke telinga kiri, tidak seperti itu. Tapi mendengarkan adalah proses di mana kita itu bisa menerima, bisa menangkap, bisa memperhatikan orang yang lagi berbicara di depan kita. Lalu setelah kita mendengarkan, kita langsung bisa membangun makna dari apa yang dia bicarakan. Jadi kita langsung bisa memaknai, dan setelah itu kita bisa menanggapi pesan secara verbal maupun non-verbal, seperti itu. Yang pertama ada menghadiri pidato. Menghadiri bukan berarti itu kita hanya sekedar hadir, tetapi kita itu berarti memperhatikan dengan seksama apa yang dibicarakan oleh pembicara terlepas dari adanya gangguan asing. Jadi kita itu benar-benar fokus pada orator ataupun pembicara yang ada di depan kita tanpa terkena adanya gangguan asing. Gangguan asing itu misalnya kayak suara ambulan, sirene ambulan itu, ataupun suara teman kita yang lagi ngobrol di sebelah kita. Jadi kita itu benar-benar harus fokus untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh orator. Tidak hanya sekedar datang, duduk, menghadiri pidato, tidak seperti itu. Nah, terkadang kan kita sudah fokus nih ya, kita sudah mencoba fokus untuk mendengarkan sesuatu ataupun pidato, tetapi ada saja gangguan yang membuat kita tuh gagal fokus untuk mendengarkan pidato tersebut dari awal hingga akhir. Nah, saya akan memberikan 4 teknik yang dapat membantu Anda untuk mempertahankan perhatian Anda saat mendengarkan suatu pidato atau presentasi panjang lainnya. Yang pertama, ada siapkan fisik dan mental. Nah, siapkan fisik di sini misalnya nih ya, kalian ada suatu kelas atau kuliah dengan dosen Anda. Nah, ketika dosen Anda ingin menjelaskan suatu hal, misalnya apa yang penting ya,
contohnya kayak materi kisi-kisi ujian gitu. Nah, itu kan sangat penting nih bagi kalian. Nah, kalian bisa melakukan secara fisik, siapkan secara fisik. Misalnya kalian bisa duduk tegap, yang menandakan bahwa kalian itu siap untuk menerima materi yang akan disampaikan dosen Anda. Tidak hanya itu, kalian juga bisa memberhentikan kegiatan-kegiatan yang tidak penting. Misalnya gerakan-gerakan kaki yang terus-menerus, atau meremas-meremas tangan, atau sedikit-sedikit membenarkan hijab bagi yang wanita. Seperti itu. Jadi, hindari kegiatan-kegiatan yang tidak penting ketika Anda mendengarkan. Nah, tidak hanya itu, Anda juga bisa bereaksi secara mental. Misalnya, Anda bisa memusatkan semua perhatian Anda kepada orator atau pembicara. Anda bisa melakukan kontak mata. Anda bisa selalu memusatkan perhatian Anda ke wajah atau mata pembicara. Karena pada dasarnya, jika kita melakukan kontak mata ataupun memperhatikan secara terus-menerus wajah pembicaranya, materi yang akan disampaikan atau materi yang telah disampaikan itu cepat masuk ke otak kita, lebih cepat masuk daripada kita toleh-toleh ataupun tidak memfokuskan perhatian kita kepada pembicara, seperti itu. Lalu yang kedua, ada tangguhkan penilaian Anda saat Anda mendengarkan. Nah, kadang kan terlalu sering ya kita tuh membiarkan seseorang atau tingkah laku seseorang yang kata-katanya itu biasanya mematikan kita atau memojokkan kita. Kadang ada juga yang kita tidak sukai dengan ide gaya bicaranya, misalnya dia membicarakan tentang LGBT atau dia membicarakan tentang aborsi atau topik-topik kontroversial apapun, alih-alih untuk mengabaikan untuk bersikap ataupun berdebat. Jadi kalian itu harus bisa bekerja lebih keras untuk mendengarkan secara objektif, sehingga Anda dapat memahami posisi pembicara sebelum Anda meresponnya. Ya, demikian pula ketika seorang pembicara menggunakan bahasa yang menyinggung Anda itu harus bisa bertahan dan tidak terganggu ataupun tidak tersinggung. Nah, di situ Anda juga harus mengalihkan pandangan-pandangan kalian, misalnya apa yang cara gaya bicaranya itu bergumam ataupun gagap ataupun dengan nada yang monoton, kan itu membuat kalian bosan ya. Jadi langsung aja kalian alihkan alihkan perhatian kalian dan langsung fokuskan kepada apa yang dikatakan, bukan penilaian Anda terhadap pembicaranya, seperti itu. Lalu yang ketiga, ada sesuaikan tujuan mendengarkan dengan situasi. Nah, biasanya kan setelah contohnya ya, kita mendengarkan pembicara setelah acara makan malam misalnya nih ya. Nah, kalian itu dapat mendengarkan tanpa banyak intensitas. Tapi sayangnya banyak orang mendekati semua situasi bicara itu seolah-olah itu mereka sedang mendengarkan untuk membuang waktunya. Paham nggak apa yang saya katakan? Tapi di forum publik, di lingkungan bisnis ataupun di kelas, tujuan Anda adalah untuk memahami dan menyimpan informasi atau mendengarkan secara kritis untuk dapat mengevaluasi apa yang dikatakan pembicara dan bagaimana mereka mengatakannya. Lalu yang keempat, ada identifikasi manfaat mendengarkan kalimat pembicara. Nah, di sini kita harus bisa mengidentifikasi dulu manfaat dari kita mendengarkan pembicara. Misalnya, sekiranya menurut kalian apa yang dibicarakan atau apa yang disampaikan itu tidak bermanfaat, ya sudah, tidak perlu dicerna secara dalam-dalam. Apabila kalian menganggap hal itu adalah suatu hal yang penting untuk kedepannya, misalnya untuk membacakan suatu masalah dalam keluarga, membacakan masalah untuk teman-teman Anda, itu ya udah kalian lakukan aja, kalian dengarkan secara seksama. Jadi kalian harus pintar-pintar mengidentifikasi apakah yang dibicarakan oleh orator atau pembicara tersebut itu bermanfaat untuk kedepannya ataupun enggak. Jadi mengidentifikasi manfaat itu dapat memotivasi Anda untuk menerapkan masing-masing dari 3 teknik sebelumnya secara lebih teratur gitu. Lalu selanjutnya ada memahami dan mengingat. Nah, pengertian dari memahami dan mengingat di sini adalah pemahaman adalah kemampuan untuk menetapkan makna yang akurat untuk apa yang akan kita katakan selanjutnya. Jadi, ketika kita mendengar, kita itu bisa memahami. Kita bisa memahami
lalu kita bisa menetapkan makna ataupun yang dikatakan memaknai dari apa yang dibicarakan oleh pembicara. Lalu setelah itu kita bisa mengatakan secara akurat apa yang akan kita katakan berdasarkan pembicara katakan, seperti itu. Sedangkan mengingat adalah kemampuan untuk mampu menyimpan dan mengingat informasi yang telah Anda dengar. Jadi mengingat itu benar-benar kita itu menangkap apa yang dibicarakan oleh pembicara, lalu kita simpan ke dalam otak kita. Jadi itu yang dinamakan untuk mengingat, menyimpan sesuatu ke dalam otak kita untuk jangka panjang, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kalian dalam memahami dan mengingat, ada cara mendengarkan efektif yang dapat membantu memahami dan mengingat secara benar ataupun secara mudah. Nah, yang pertama ada menentukan pengelompokan bicara. Pengelompokan dapat membantu Anda dalam membangun kerangka kerja untuk memahami dan mengingat suatu informasi. Dalam pesan yang diperluas, pembicara yang efektif memiliki pola yang terorganisir keseluruhan untuk informasi yang disajikan. Nah, pengelompokan ini biasanya mencakup tujuan, poin utama yang membangun tujuan, dan detail yang disajikan untuk mengembangkan poin utama. Pendengar yang efektif secara mental atau fisik menguraikan pengelompokan sehingga ketika pidato selesai, mereka bisa menyebutkan tujuan pidatonya, poin utamanya, dan beberapa detail utama lainnya. Lalu yang kedua ada tanyakan pada diri sendiri. Nah, seperti yang telah kita pelajari, mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri itu bisa membantu kita atau membantu kalian dalam mengidentifikasi aspek-aspek utama dari sebuah pidato. Tetapi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada diri sendiri juga dapat membantu Anda menentukan apakah informasi yang disajikan itu sudah cukup atau belum. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah parafrasekan informasi utama diam-diam. Nah, parafrase diam-diam ini bisa membantu pendengar memahami materi. Parafrase adalah pernyataan dengan kata-kata Anda sendiri tentang makna yang telah Anda berikan kepada sebuah pesan, bukan sekedar mengulangi apa yang telah dikatakan oleh pembicara, bukan seperti itu. Setelah Anda mendengarkan sebuah pesan, Anda harus dapat meringkas pemahaman Anda sendiri. Jadi setelah pembicara menjelaskan kriteria penilaian berlian misalnya, Anda bisa mengatakan pada diri sendiri, contohnya dengan gini. Dengan kata lain, ini adalah pertukaran. Semakin besar berlian, semakin buruk kualitasnya, misalnya seperti itu. Nah, jika Anda tidak dapat memparafrasekan pesan, mungkin pesan tersebut tidak dapat dijelaskan dengan jelas atau Anda tidak mendengarkan dengan cukup cermat, seperti itu. Lalu yang keempat, ada perhatikan petunjuk nonverbal. Nah, kalian bisa menafsirkan pesan lebih akurat dengan mengamati perilaku nonverbal yang menyertai kata-kata. Jadi, apapun topiknya, kalian itu bisa memperhatikan nada suara, ekspresi wajah, dan gerak tubuh dari pembicaranya. Misalnya, direktur parkir mungkin memberitahu seorang mahasiswa baru bahwa dia memiliki peluang bagus untuk mendapatkan stiker parkir untuk garansi. Tetapi, suara orang itu mungkin menunjukkan bahwa peluangnya tidak terlalu bagus. Yang terakhir, yang kelima, adalah buatlah catatan yang bagus. Nah, mencatat adalah metode yang ampuh untuk meningkatkan ingatan Anda tentang apa yang telah Anda dengar dalam sebuah pidato. Nah, mencatat itu tidak hanya memberikan catatan tertulis yang dapat Anda baca kembali, tetapi juga dengan membuat catatan, Anda mengambil peran yang lebih aktif dalam proses mendengarkan. Singkatnya, setiap kali Anda mendengarkan pidato, buatlah catatan. Baik, terima kasih kepada Saudari Rahmatul. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu subbab yang ketiga, yakni analisis pidato secara kritis. Untuk menganalisis pidato secara kritis, di sini kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa analisis pidato secara kritis. Pengertiannya di sini adalah kritis dari sebuah pidato berarti proses mengevaluasi apa yang telah Anda dengar untuk menentukan kelengkapan, kegunaan, dan kelayakannya. Nah, ketika kita ingin mengetahui kredibilitas dari sebuah pidato itu, kita harus bisa memperhatikan dari 4. Yang pertama, kredibilitas pembicara. Yang kedua, kualitas konten. Yang ketiga, kualitas struktur. Yang keempat, kualitas penyampaian.
Yang dimaksud dari kredibilitas pembicara adalah ketika kita bisa mengetahui dari bagaimana pembicara mendapatkan keahlian tentang hal yang disampaikan, lalu apakah pembicara tampak berpengetahuan. Yang ketiga, apa yang dilakukan atau dikatakan pembicara membuat Anda percaya apa yang dikatakan. Lalu, mengapa Anda harus mempercayai pembicara tersebut? Jadi ketika kita ingin mengetahui kredibilitasnya, bisa melihat dari cara menyampaikan. Apakah ketika menyampaikan di situ kita bisa memahami? Apakah dengan menyampaikan di situ kita bisa percaya apa yang sudah disampaikan? Lalu yang kedua, kita bisa melihat dari kualitas kontennya. Kualitas kontennya di sini, apakah pembicara menyampaikan informasi berkualitas yang tinggi dan cukup untuk dipastikan bahwa kita bisa memahami. Lalu yang kedua, apakah pembicara menyajikan cukup banyak contoh yang dengan detail serta penjelasannya juga mendukung lainnya untuk memungkinkan Anda mendapatkan informasi. Lalu apakah pembicara menyajikan fakta untuk mendukung ide atau hanya memberikan pendapat? Lalu, apakah pembicara mengidentifikasi sumber ide, fakta, dan materi lain yang disajikan? Lalu, apakah pembicara menyajikan kedua sisi itu kontroversial? Nah, yang ketiga di sini kita bisa melihat dari kualitas strukturnya. Pertama kita bisa melihat dari apakah ketika Anda melihat pembicara di sini bisa memahami dari ide-ide yang disampaikan oleh pembicara. Lalu apakah ide pembicara itu tertata dengan baik? Yang ketiga, apakah mereka mengikuti secara logis satu sama lain? Yang selanjutnya, apakah ide-ide penting hilang harus dipertimbangkan? Yang terakhir, apakah pembicara menggunakan bahasa dan ungkapan yang jelas dan menarik sehingga kita dapat mudah memahami dari setiap poinnya. Yang terakhir, apakah kesimpulan pembicara tampaknya mengikuti secara logis dan ide-ide utama. Jadi dari yang struktur di sini kita bisa melihat susunan dari yang disampaikan, apakah bahasanya juga bisa tertata dan mudah diterima oleh kita. Lalu kita bisa melihat dari yang keempat, kualitas penyampaiannya. Kita melihat dari apakah pembicara terdengar tulus, informatif, dan dapat dipercaya ketika menyampaikan. Lalu apakah pembicara menggunakan ekspresi wajah dan gerak tubuh yang tepat. Lalu yang terakhir, apakah pembicara tampak menyampaikan sikap percaya diri. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, ketika pembicara menyampaikan, apa yang disampaikan itu apakah sudah sesuai dengan gerak tubuh yang disampaikan, dengan yang disampaikan. Jadi ketika kita ingin mengetahui kredibilitasnya, kita bisa melihat dari apa yang dikatakan lalu apa yang mereka gerakkan, seperti itu. Baik, kita beralih kepada slide selanjutnya, yaitu evaluasi efektivitas pidato di bagian kritik konstruktif. Kita slide selanjutnya, pengertian dari kritik konstruktif. Pengertiannya adalah kritik konstruktif di sini artinya menganalisis pidato atau presentasi yang mengevaluasi seberapa baik pembicara memenuhi tujuan berbicara tertentu sambil mengikuti norma-norma untuk berbicara yang baik dan yang merekomendasikan bagaimana presentasi dapat ditingkatkan. Nah, dari pengertian di sini kita bisa melihat bahwa evaluasi efektivitas pidato kita harus memiliki hal yaitu kritik dalam konstruktif. Nah, di sini kita di slide selanjutnya ada 4 pedoman kritik konstruktif. Yang pertama adalah komunikasikan pengamatan secara spesifik. Yang kedua, mulai dengan pengamatan tentang apa yang dilakukan pembicara dengan baik. Yang ketiga, lakukan observasi terhadap penjelasan tentang bagaimana dan mengapa perilaku yang diamati mempengaruhi pidato. Dan yang keempat, utarakan sesuai dengan persepsi pribadi Anda, bukan kebenaran. Lalu, isi dari kritik konstruktif di sini ada 3.
Yang pertama, kita bisa melihat dari isi pidatonya. Yang kedua, kita bisa melihat dari strukturnya. Dan yang ketiga, kita bisa melihat dari penyampaiannya. Nah, dari isi pidatonya di sini yang dianalisis adalah tentang topik dan materi pendukungnya. Lalu yang kedua, yang dianalisis tentang struktur makro dan mikro. Dan yang terakhir, penyampaiannya di sini yang dianalisis tentang suara dan gestur tubuh pembicara. Jadi ketika kita ingin mengkritik secara konstruktif, bisa kita lihat dari 3 hal ini, yaitu isi pidatonya, 2 strukturnya, yang ketiga cara menyampaikannya apakah sesuai dengan gerak tubuhnya. Mungkin sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.